Assalamualaikum, kembali lagi di channel Diary Simple Nisa. Sebelum pembelajaran hari ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar mengenai mitigasi bencana. Baiklah, perhatikan pengertian dari mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan menurut penanganannya, mitigasi bencana dibagi dua, yaitu mitigasi secara struktural. Pengertiannya seperti yang ada di dalam video, dan mitigasi non-struktural beserta contohnya. Silakan diperhatikan. Seperti kita tahu, contoh-contoh bencana alam yang pernah dialami di dunia ini, yaitu salah satunya gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Seperti kita tahu, pada saat ini terjadi beberapa bencana, di antaranya bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Contoh bencana alam misalnya banjir, kekeringan, longsor, dan lain sebagainya. Sedangkan bencana non-alam seperti yang kita ketahui bahwasannya pada saat ini bumi kita menangis, yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Bencana non-alam akan berdampak pada terjadinya bencana sosial, di antaranya akan meningkatnya kejahatan dan juga tingkat kemiskinan yang ada. Sekarang kita perhatikan 3 potensi bencana besar yang terjadi di Indonesia, yaitu gempa, kemudian cuaca ekstrim, dan juga gelombang tinggi yang berakibat dari tsunami. Sedangkan bencana lain yaitu bencana hidrometeorologi, dari kata hidro yang artinya unsur air. Bisa jadi banjir, kekeringan, dan juga yang terjadi di Wonosobo. Ketika bulan Agustus di Wonosobo terjadi hujan es. Baiklah, sekarang kenapa di Indonesia sering terjadi tsunami? Inilah salah satu penyebab Indonesia sering mengalami tsunami, yaitu karena Indonesia terletak di antara 3 lempengan, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Sehingga jika antar lempeng tersebut bergerak, maka akan menyurutkan air. Namun ketika air tersebut penuh, akan mengakibatkan gelombang pasang yang sangat besar dan mengakibatkan tsunami. Baiklah, sekarang upaya pencegahan dan pengurangan bencana banjir. Di antaranya yaitu salah satunya pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk pembangunan. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, pembersihan sedimen, dan juga pembuatan saluran drainase atau pengairan, serta meningkatkan kewaspadaan di daerah dataran yang rawan akan banjir. Selanjutnya, yaitu upaya pencegahan bencana gempa bumi. Selain di Indonesia, upaya ini juga sudah dilakukan di beberapa negara rawan gempa. Salah satunya yaitu negara Jepang, yang beberapa waktu lalu sudah mengalami tsunami yang cukup hebat, yaitu merencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian serta membangun konstruksi dengan standar kualitas bangunan yang lebih baik lagi.
Upaya selanjutnya yaitu pencegahan bencana gunung berapi. Seperti yang kita tahu bahwasannya beberapa waktu lalu Indonesia mengalami bencana gunung berapi atau gunung meletus. Salah satunya yaitu membuat tempat pengungsian yang permanen terutama di sekitar gunung Merapi yang meletus, serta satu lagi yang ini menurut saya sangat penting, sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, karena tidak banyak dari masyarakat kita yang menganggap itu sesuatu yang biasa atau masih berbau mistis, sehingga terkadang tim Basarnas akan mengalami kesulitan ketika mengevakuasi para korban gunung meletus tersebut karena mereka masih mempercayai bahwa gunung itu marah karena ada sesuatu hal yang tidak disukai oleh penghuni gaib gunung tersebut. Dan berikut adalah data kejadian-kejadian bencana yang terjadi di Indonesia per Januari 2021. Thanks for watching. Terima kasih. Assalamualaikum.